Assalamualaikum sahabat, berjumpa kembali bersama kami di podcast Bringin Talk, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang DPP Partai Golkar. Ini merupakan podcast edisi perdana yang akan menghadirkan seorang narasumber yang saya kira para pemirsa sudah kenal begitu. Namun sebelum melangkah lebih jauh untuk berdialog dan berdiskusi dengan narasumber yang saya maksud tadi, kita akan mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang podcast Bringin Talk, berpikir bergerak tuntas, yang akan saya tanyakan kepada pemimpin redaksi podcast Bringin Talk, Mas Bambang. Silakan Mas Bambang, bisa dijelaskan Mas? Ya, Kang Amir, podcast Bringin Talk ini adalah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Ya. Kita ingin memberikan informasi yang aktual terhadap para sahabat-sahabat, pemirsa dan pencinta Partai Golkar yang terkait dengan apa yang dilakukan Partai Golkar dan apa isu-isu aktual yang terkait dengan politik di negeri kita. Ini juga hasanah bagi Partai Golkar untuk membuka diri kepada para sahabat semua yang komen-komennya itu menjadi masukan bagi Partai Golkar yang mudah-mudahan akan membawa kebaikan bukan hanya bagi Partai Golkar tapi juga bagi bangsa dan negara kita. Jadi pada intinya berarti podcast Bringin Talk ini ingin mendialogkan hal-hal yang sedang aktual di masyarakat. Betul. Begitu kira-kira. Betul. Mas Bambang. Betul. Dan sebagai edisi perdana podcast Bringin Talk, kita akan membahas juga hal-hal yang aktual dan cukup strategis buat DPP Partai Golkar. Apa itu temanya? Temanya adalah Partai Golkar dalam panggung kekuasaan pasca pemilu 2024. Bersama siapa, Mas? Bersama Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Ketua Balitbang Partai Golkar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Yudi. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, Mas Amir, Mas Bambang sehat selalu. Terima kasih sudah mengundang dan kesempatan yang pertama dari program Bringin Talk. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Kang, tadi Mas Bambang sudah menjelaskan sedikit tentang podcast Bringin Talks. Barangkali Kang Yudi punya harapan dan juga punya apa kira-kira Bringin Talks ini ke depan, podcast ini dibawa ke depannya. Harapan saya gagasan podcast Bringin Talk ya membawa pemikiran menjadi satu diskursus wacana yang mencerahkan. Ini bisa bermanfaat sebagai satu media informasi sekaligus pengetahuan bagi seluruh kader-kader Partai Golkar yang akarnya ini tumbuh kuat di seluruh Nusantara. Partai Golkar ini dipilih oleh lebih daripada 21 juta rakyat Indonesia, memiliki struktur organisasi yang sangat luas ya, dengan jutaan kader yang tersebar luas. Harapan kita semua tentunya wacana diskusi dari Bringin Talk ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi kader-kader Partai Golkar dan juga memberikan kesempatan kepada kader-kader Partai Golkar untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya sekaligus untuk lebih dikenal dan lebih dekat dengan kader-kader lainnya. Siap Kang. Terima kasih atas Insya Allah mudah-mudahan lancar. Harapannya semoga lancar ke depannya. Dan salah satu kunci sukses daripada Bringin Talk ini ada pada hostnya ya, Mas Amir dan Mas Bambang. Ini host yang baru belajar Kang. Jadi harus menjaga kesehatan selalu supaya bisa fit ya dalam setiap program ke depan. Ya. Kang, sebelum kita membahas tema yang cukup strategik tentang Partai Golkar dalam panggung kekuasaan 2024, saya ingin mengawalinya dengan bagaimana Kang Yudi gitu ya bisa mengenal Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia begitu. Karena banyak orang yang tahu jarak antara
Kang Yudi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Saya lebih senior, 8 Pak tahun. Bahlil, itu jauh ya, Kang? 8 tahun. Bisa dijelaskan, Kang? Iya. Itu juga yang ditanyakan oleh istri saya. Jadi waktu saya diumumkan atau ya beberapa waktu sebelum diumumkan menjadi diberikan amanah kepercayaan sebagai ketua Balitbang, istri saya menanyakan, emang udah kenal lama dengan ketua umum Bahlil Lahadalia? Saya katakan, ya kalau saya kenal Bahlil, Bahlil kenal saya, mungkin sudah lama. Tapi kalau soal kedekatan kan dari sisi usianya saya lebih senior 8 tahun. Jadi tidak ada kedekatan yang khusus. Ya. Ya, tidak ada kedekatan yang khusus. Mungkin di masa lalu kami pernah bertemu karena aktivitas saya di Jakarta waktu itu kan berinteraksi dengan banyak aktivis juga. Ya. Khususnya aktivis HMI. Mungkin ya, karena beberapa sahabat-sahabat dekatnya ketua umum Bahlil Lahadalia seperti Mas Harmuji, ya, Haris Surahman, dan banyak lagi ya, Arif, itu juga orang-orang yang saya kenal dekat. Namun kami tidak pernah berada di dalam satu masa aktivitas. Ya. Saya tidak aktif di Kadin, sebagaimana juga Bung Bahlil ya, HIPMI. aktif di HIPMI ya. Ya. Sama-sama di HMI, tapi kurun waktunya juga berbeda. Mungkin beberapa kali kegiatan kami saling mengenal, dan mungkin di beberapa kegiatan juga saling bertemu, tetapi tidak punya kedekatan khusus. Jadi saya waktu Munas, ya, Munas pada tahun 2024 ya, bertemu di ruangan pada saat nama Bahlil Lahadalia disebut sebagai calon tunggal dan disahkan oleh steering committee pada saat itu. Saya temui dan saya ucapkan selamat. Itu pertemuan yang dalam konteks kegolkaran ya. Dan setelah ditetapkan oleh pimpinan Munas Partai Golkar sebagai ketua umum periode 2024-2029, turun dari panggung mau pulang, saya berikan selamat. Hanya itu komunikasinya. Oh ya? hanya dalam konteks kegolkaran ya. Ya. Namun tentu dalam konteks hubungan senior dan junior di HMI ada chemistry-nya ya, yang menyambungkannya itu banyak. Ya, mungkin dalam konteks hubungan junior dan senior di HMI itulah yang menjadi pertimbangan dari ketua umum yang baru terpilih Bahlil Lahadalia, kemudian memberitahu saya dan memberikan kepercayaan untuk memimpin Balitbang Partai Golkar yang kedudukannya langsung di bawah ketua umum. Oke. Tapi sebelumnya waktu jadi aktivis, Pak Bahlil ini sering ke Tebet atau bagaimana, Kang? Saya tidak ingat ya, waktu itu banyak sekali aktivis dan interaksinya juga begitu cair, saya tidak begitu ingat. Hanya mungkin satu momen itu saya rasanya di tahun awal-awal reformasi 98, 99 pernah ada satu acara di mana para aktivis itu kita undang di gedung Pencaksilat Taman Mini. Forum waktu itu Forum Pemuda Reformasi yang ketua umumnya Saudara Bursa Zarnubi. Ya. Rasa-rasanya saya masih ingat tuh ada salah Bahlil. satu aktivis HMI yang hadir di situ namanya Bung Bahlil Lahadalia. Jadi buat pemirsa yang tidak tahu Tebet itu rumah kediamannya Kang Yudi gitu ya.
jadi sering ngumpul jadi tempat perkumpulan, maksud saya Markas para aktivis. markas para aktivis begitu. Oke Kang, dua pertanyaan terakhir barangkali sebelum nanti kita bahas hal-hal sesuai tema yang saya sebutkan tadi, soal bagaimana kemudian Kang Yudi bisa terpilih menjadi Ketua Balitbang Partai Golkar periode 2024-2009. Ceritanya seperti apa yang barangkali tadi, tidak muncul di media? Yang tadi saya sampaikan setelah ketua umum yang baru ya Bung Bahlil Hadalia ini ditetapkan di forum Munas itu, terus kemudian saya memberikan ucapan selamat ya. Lalu beliau berbisik pada saya, "Bang, nanti Abang bantu saya di partai." Saya katakan siap. Sudah, hanya itu saja. Lalu berhari-hari, berminggu-minggu ya kan ketua umum juga disibukkan dengan penyusunan kabinet ya dan sebagainya. Lalu mengumumkan komposisi utama pengurus DPP Golkar dahulu ya beberapa wakil ketua umum ya disebutkan waktu itu komposisi pengurusnya tidak lebih dari 11 orang. Baru kemudian tahap yang keduanya mengumumkan susunan pengurus DPP dan pimpinan badan-badan dan lembaga. Nah, sebelumnya saya diberitahu oleh sahabatnya ketua umum saudara Hari Surahman yang juga sahabat saya, junior saya di HMI yang mengatakan bahwa saya diminta oleh ketua umum untuk menjadi ketua Balitbang. Okay. Awalnya Balitbang Diklat, yaitu. Lalu saya juga tidak pernah menghubungi lagi dan kemudian semua orang memberitahu saya ketika diumumkan di DPP Golkar, saya juga tidak datang. Di DPP Golkar saya juga tidak tahu ada pengumuman itu. Terus semua orang ramai. Saya lihat rekaman ulangnya, ketua umum menyebutkan ketua Balitbang adalah saya dan kemudian saya mengontak ketua umum mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanat yang diberikan. Jadi memang saya dipilih langsung oleh ketua umum. Okay. Ya tidak setahu saya tidak ada orang lain juga yang nitipin ke ketua umum. jadi betul-betul ketua umum yang memilih saya. Ada pesan khusus dari ketua umum ketika Kang Yudi dipercaya sebagai ketua Balitbang Partai Golkar? Nah, jadi waktu saya sudah resmi diumumkan, lalu saya ketemu dengan ketua umum, saya konsultasi, saya tanyakan tugas-tugas yang khusus dari ketua umum seperti apa selain dari portofolio Balitbang yang sama-sama kita ketahui. Lalu saya juga menyampaikan siapa-siapa saja personalianya, karena kan lazimnya badan dan lembaga kepengurusan di DPP ini semua kan sudah ditentukan oleh ketua umum sebagai mandataris Munas. Jadi saya siap menerima nama-nama itu dari ketua umum. Nah, ketua umum menyampaikan begini, terserah Bang Yudi saja katanya, silakan susun sendiri katanya nama-namanya berapa saja, yang penting orang-orang terbaik yang pantas. Terus yang penting saya harus bertanggung jawab katanya. Abang tanggung jawab. Saya nggak mau tahu siapa itu katanya orangnya. Yang penting saya taunya abang aja. Saya percaya. Jadi saya diberikan kepercayaan penuh untuk menyusun nama-nama pengurus Balitbang ya. Tentu saya juga berkonsultasi dengan senior-senior di Partai Golkar. Saya juga karena ini amanat yang langsung diberikan oleh Ketua Umum Partai Golkar tanpa perantara, dan kita ini kan loyal tegak lurus ya, kepada pimpinan partai. Jadi saya juga berhati-hati menyusunnya, dan setelah saya susun sebagaimana arahan Ketua Umum mengenai strukturnya, saya konsultasi dengan Sekjen Mas Sarmuji yang juga bukan orang lain. Beliau juga sama-sama dengan kami aktivis HMI tidak terlalu sulit berkomunikasi dan juga sudah kenal jauh-jauh hari sebagai kader Golkar, sudah memadai dan semuanya diterima oleh Ketua Umum. Yang kami usulkan semuanya diterima. Ada tambahan 1-2 nama ya, memperkuat. Itu saja. Okay. Tidak ada yang ditolak. Ya, sebagai Ketua Balitbang yang baru, Kang Yudi, apa diferensiasi yang Kang Yudi ingin bangun Balitbang hari ini dengan Balitbang sebelumnya? Barangkali itu sebagai pertanyaan terakhir sebelum
Iya. Kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, sebelum diberikan kepercayaan sebagai ketua Balitbang, periode sebelumnya di periode Pak Erlangga yang kedua, saya adalah wakil ketua Dewan Pakar. Ketuanya Pak Agung Laksono. Nah, di periode Pak Erlangga yang pertama saya adalah anggota Dewan Pakar, ketuanya Pak Agung Laksono. Dewan Pakar seperti hanya think tank, ya gitu. Saya pikir di eranya Bung Bahlil Lahadalia ini masih ada Dewan Pakar, ya. Namun ternyata konsepsi ketua umum bahwa Dewan Pakar itu melebur di dalam Balitbang. Jadi fungsi kepakaran di partai, fungsi think tank itu berada di Balitbang. Oleh karena itu struktur dari Balitbang ini harus juga mampu mengakomodir ya tokoh-tokoh partai yang memiliki keahlian-keahlian keilmuan yang akan berfungsi sebagai think tank yang tidak hanya meneliti, menelaah, mensurvei, tetapi juga mampu memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan dan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk kepentingan partai. Dan partai memiliki instrumen baik itu di parlemen maupun di pemerintah. Jadi think tank ini juga berfungsi sebagai konsep pemikiran Partai Golkar untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional. Karenanya strukturnya itu ada penasehat ahli ya Balitbang yang kami pilih 18 orang yang berpengalaman di dalam pemerintahan, memiliki katakanlah peringkat akademik yang cukup tinggi ya, dan juga tentunya integritas sebagai kader Partai Golkar yang konsisten ya beraktivitas di Golkar. Jadi 18 orang penasihat ahli Balitbang ini ada mantan duta besar, ada guru-guru besar ya, ada mantan menteri, ada ilmuwan segala macam yang mereka ini bisa dikatakan senior di Partai Golkar yang sudah tidak mencari apa-apa lagi di partai, tidak punya keinginan kedudukan jadi menteri kah, jadi apalah gitu. Jadi mereka betul-betul sudah istilahnya itu tanda kutip ya dewa lah ya. Pandito ya. The wisdom ya, the wisdom gitu, orang-orang yang punya kebijakan. Nah, barulah di bawah itu ada struktur pengurus eksekutif. Ya. Ada 4 deputi, ya, deputi riset, penelitian, deputi kajian, ya, kemudian deputi pengembangan dan deputi materi-materi kurikulum diklat. Di bawah deputi ada direktur-direktur, ada juga infolahta, ada struktur kesekretariatan. Totalnya ini ada 24 pengurus eksekutif. Nah, mereka lah yang setiap hari mempersiapkan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang arahnya adalah atau produknya adalah pemikiran-pemikiran strategis hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh Partai Golkar. Ya, ujungnya adalah 2029 mesti menjadi pemenang pemilu dengan suara yang sebesar-besarnya. Nah, tadi Kang Amir menanyakan apa bedanya Balitbang yang sekarang di bawah DPP yang dipimpin oleh Ketua Umum dengan Balitbang sebelumnya atau Dewan Pakar sebelumnya. Pengalaman yang saya ikuti di periode sebelumnya, Balitbang itu terpisah dengan Dewan Pakar. Ya. Dewan Pakar sebagai think tank-nya, Balitbang aktivitas-aktivitas yang kurang lebih berada di dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Terus Dewan Pakar bisa mengekspos pandangan-pandangannya, baik yang disampaikan kepada DPP atau Ketua Umum, juga kepada publik, ya, secara terbuka. Ya. Balitbang lebih vokal lagi. Kegiatan apa saja tentang Balitbang itu diekspos keluar. Jadi megafon diplomasinya itu sangat menonjol. Jadi kepiarannya itu sangat populis. Ya. Balitbang yang sekarang akan memfokuskan pada kajian-kajian strategik
yang tidak semuanya bisa kita sampaikan ke publik, ya. Bahkan kepada kader pun tidak semuanya. Jadi kita ada kajian yang sangat strategis, yang ini hanya bahan pemikiran sebelum diputuskan. Mungkin hanya ketua umum saja yang kita berikan hasil kajiannya. Paling jauh sekjen, hanya 2 orang. Kalau misalnya lebih jauh lagi mungkin bidang terkait dan tidak dipublikasikan. Ya. Yang kita publikasikan, misalnya kita sekarang memiliki buletin, ya, buletin rutin Balitbang mingguan adalah kajian-kajian sifatnya pengetahuan umum, yang bukan sesuatu yang rahasia, untuk menambah pengetahuan seluruh kader-kader Partai Golkar. Ya, jadi sekaligus memberikan kesempatan kepada para pemikir-pemikir Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan-pandangannya secara konseptual. Nah, itu kita ekspos. Tapi misalnya begini Mas Amir, ya, sejak di SK-kan bulan Januari 2025 sampai sekarang, itu rekomendasi yang sudah dibuat oleh Balitbang kepada Ketua Umum dan DPP itu tidak kurang dari 40 rekomendasi. Nah, berarti kalau 40 rekomendasi setiap minggu 4 saja, ya, kali 7, 4 kali 7 itu sudah 28, ya. Ini sudah 40, artinya banyak. Dan yang masuk di dalam buletin itu kan baru 7, buletin sebulan hanya 1. Jadi artinya kalau ada 28, itu 21 kan pastinya sangat diskret, ya, yang sesuatu yang sangat strategis. Nah, itulah bedanya, karena Balitbang yang sekarang ini tidak dibawahi oleh ketua bidang, juga tidak oleh wakil ketua umum, tetapi langsung pada ketum, maka kajian-kajian strategik dan tanggung jawab langsungnya juga langsung pada ketum. Itu bedanya, dan lebih memiliki nilai yang strategis, dan bahkan mungkin cenderung banyak rahasianya. Karena kan namanya juga kajian strategi, itu yang bedanya. Termasuk podcast ini juga Balitbang, ya? Kalau podcast ini sesuatu yang terbuka, sesuatu yang terbuka, siapa saja bisa diundang, ya, jadi terbuka. Tapi kalau misalnya Mas Amir mengatakan siapa kader-kader Golkar yang disiapkan untuk menjadi menteri, kan nggak bisa disampaikan ke publik, nggak bisa juga disampaikan pada kader Golkar, hanya bisa disampaikan pada ketua umum, kan, karena itu keputusannya nanti ada pada ketua umum. Misalnya, Kang Yudi, terima kasih atas penjelasannya soal kedekatan Kang Yudi dengan ketua umum, dan juga penjelasan singkat soal Balitbang Partai Golkar. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Partai Golkar itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan sejak Orde Baru sampai juga pemerintahan Prabowo saat ini. Barangkali Kang Yudi bisa jelaskan mengapa Partai Golkar punya posisi seperti itu. Partai Golkar ini, ya, dari mulai pembentukannya, dilahirkan, atau bahkan sebelum dilahirkan, mulai dirancang oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950-an, yang dimana beliau sudah mulai berpikir pentingnya satu kekuatan, ya, yang mengedepankan karya-karya pembangunan atau satu golongan, ya, yang menjadi penopang dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno saat itu, yang kemudian lahirlah Sekber Golkar. Sekber Golkar yang diawali oleh pembentukan organisasi-organisasi kekaryaan atau organisasi-organisasi yang saat ini dikenal dengan kino-kino, ya, organisasi-organisasi pendukung pemerintahan pada saat itu, yang berorientasi kepada kerja, ya, atau karya nyata yang isinya organisasi itu adalah orang-orang yang memang punya komitmen untuk mendukung pemerintahan, dan sebagian besar adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor pemerintahan atau bagian dari pemerintahan yang tengah membangun pada saat itu. Nah, jadi dari awal Partai Golkar itu
yang kemudian menjadi Partai Golkar ya sampai dengan hari ini memang dirancang menjadi satu kekuatan politik untuk memberikan kontribusinya bagi pemerintah. Jadi pemerintah ini cita-citanya kan pasti membangun bangsa atau mensejahterakan masyarakat, memakmurkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan Partai Golkar ini menjadi salah satu bagian daripada instrumen pemerintah yang kemudian berkuasa. Nah, jadi itu sudah dirancang sejak berdirinya Republik, di awal berdirinya Republik oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Lalu kemudian eksistensi Partai Golkar itu dilanjutkan oleh Presiden Soeharto yang berkuasa setelah Presiden Soekarno dan mempertegas posisi Golkar tidak hanya sebagai kekuatan politik tetapi menjadi alat politik bagi kepentingan pembangunan nasional. Dan itu berlangsung cukup panjang sehingga secara genetik Partai Golkar ini tidak dirancang untuk menjadi oposisi, ya, tidak dirancang untuk berkonfrontasi dengan pemerintah. Tapi Partai Golkar ini dirancang, ya, didesain untuk menjadi mitra pemerintah, bagian dari pemerintahan yang kira-kira kalau tidak ikut serta, ya, di dalam proses mensukseskan program-program pembangunan nasional, rasanya tidak lengkap misi Partai Golkar itu. Karena itulah siapapun presidennya, ya, Partai Golkar pasti terlibat di dalamnya. Tidak tergantung pada besar kecilnya perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu, ya. Tidak tergantung pada berapa banyak jumlah anggota DPR yang terpilih, apakah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Partai Golkar selalu ingin terlibat di dalam proses pengambilan keputusan dan actionnya dari program-program pembangunan dari pusat sampai dengan daerah. Jadi memang Partai Golkar selalu ingin terlibat. Dalam sejarahnya ada nggak dinamika keinginan untuk melakukan oposisi terhadap pemerintahan Kang Yudi? Pernah ada. Pada saat di awal reformasi, ya, pernah di awal reformasi pemilu 1999 ya, sampai 2004, ya, Partai Golkar itu tidak terlibat sepenuhnya di dalam pemerintahan, ya, walaupun mengirimkan pada saat itu ketua umumnya Pak Akbar Tanjung yang tanda kutip kalau sekarang mungkin dikriminalisasi lah, ya, dengan kasus Bulog Gate, ya, pada saat beliau menjabat Menteri Sekretaris Negara di eranya Pak Habibie. Lalu kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan Pak Habibie, kemudian Pak Akbar Tanjung kasusnya dibuka, sampai dengan Pak Akbar Tanjung sempat di rutan Kejaksaan Agung. Saya berada dalam kepengurusan beliau pada saat itu, jadi saya mengikuti, ya, suasana kebatinannya, perjalanan sejarahnya. Pada saat itu Jaksa Agungnya, ya, ironisnya itu dari Partai Golkar, Pak Marzuki Darusman. Ya. Sebenarnya kan Golkar bagian dari pemerintahan, tetapi tetap tidak terpengaruh, ya, oleh masalah-masalah lain yang mengganggu Golkar untuk turut terlibat di dalam pemerintahan. Namun di sebagian tokoh-tokoh Partai Golkar, baik itu di pusat atau daerah, seperti saya misalnya pada saat itu kan tidak sampai hati melihat pemimpinnya katakanlah dikriminalisasi, sementara kader-kadernya menjadi bagian daripada pemerintahan. Sehingga sempat ada pemikiran yang Kang Amir tanyakan tadi, pernah nggak ingin jadi oposisi? Pernah, ya, pernah. Pada saat itu wacananya kuat agar Golkar menarik menteri-menterinya yang ada di kabinet Presiden Gus Dur. Tetapi kembali lagi bahwa Golkar ini, ya, sebelum kelahirannya sudah didesain untuk menjadi bagian dari sistem kekuasaan, sehingga
itu tidak berhasil menjadikan Golkar Ya. keluar dari pemerintahan, sekalipun ketua umumnya dikriminalisasi oleh pemerintahan pada saat itu, katakanlah begitu ya. Oke. Dan juga itu sempat muncul kembali ya pada saat selesai pemilu 2004. Itu kan peristiwa Ya. 1999 menuju 2004. Nah, menuju 2004 Pak Akbar singkat cerita tidak terbukti ya kesalahan Ya. dan dibebaskan lah dari semua tuntutan. Kemudian Golkar mempersiapkan diri untuk pemilu 2004. 2004 itu kan menang. Iya. Ketika Golkar dikriminalisasi dalam waktu yang panjang 99 sampai 2004, ternyata di 2004 itu merupakan pemilu paling sukses Iya. sepanjang era reformasi. Ya, lebih dari 120 kursi. Ya, coba saya cek ini berapa nih kursi yang diraih oleh Partai Golkar. Itu apa yang bisa menyebabkan Golkar bisa rebound? 128 Gitu ya? 128 kursi. 128 kursi. Oke. Kebetulan pada periode itu, pada periode awal reformasi sampai dengan 2004 itu saya juga salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Saya di Departemen Pemenangan Pemilu pada saat itu bersama Pak Agung Laksono. Kalau Mas Amir nanya apa yang membuat Golkar itu Bisa rebound. ya, dari katakanlah tahun 99 di saat Yang penuh tantangan ya. yang tantangan, Golkar itu turunnya memang drastis dari 68,4% pada pemilu 1997 ke 22,4%, anjlok. Tapi jangan lupa, karena kan partai-partai baru kan lahir, Ya. ya partai-partai baru lahir, Ada 48 kalau nggak salah ya. terjadi kontestasi yang begitu ketat, ya wajar lah kemudian yang tadinya mungkin aspirasi umat Islam ke Golkar menjadi berkurang karena ada PAN, ada PKS, ada PKB, yang tadinya kelompok nasionalis semuanya sebagian ada di Golkar dan PDIP menjadi berkurang, ya terdeterminasi kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi wajar itu. Tetapi kan Golkar tetap menjadi juara kedua. Ya. Jangan lupa tuh 1999 ya, dengan 22,4% itu Partai Golkar meraih 120 kursi. Kedua, PDIP yang pertama, PDIP pertama. Nah, terus kemudian 2004. yang Kang Amir bilang itu yang rebound-nya itu, ya di 2004 di tengah tekanan politik yang begitu kuat, di tengah kriminalisasi ketua umumnya langsung, ya, Partai Golkar bisa mengembalikan kemenangannya ya, dan menjadi juara pertama tuh. Walaupun calon presiden dari Partai Golkar tidak menang, ya, kita meraih 21,6%. Ya, suaranya memang di persentase lebih sedikit dibandingkan 99. Namun dari sisi kursi 128, naik 8 kursi. Itu capaian tertinggi. Mengalahkan PDIP. Capaian tertinggi Sampai di era saat ini. reformasi sampai saat ini. Sampai saat Belum ini. rekor itu belum terpecahkan oleh kepemimpinan yang lain. Nah, Kang Amir kan tadi menanyakan, kenapa bisa begitu? Iya. Memang ada beberapa faktor. Iya. Tapi faktor yang paling utama menurut saya adalah kemampuan kepengurusan Golkar pada saat itu yang dipimpin oleh Pak Akbar Tanjung melakukan konsolidasi total organisasi. Kan kita tahu ya, Pak Akbar sangat fenomenal pada masa itu. Sering turun Ya, beliau itu bukan sering lagi, setiap saat turun. Hampir jarang Pak Akbar itu melewatkan hari liburnya, Sabtu atau Minggu, itu di Jakarta. Dia pasti turun ke daerah. Setiap Sabtu Minggu dia turun ke daerah. Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Separuh satuan hari di dalam satu minggu itu dia gunakan untuk keliling kemana-mana. Itu satu, membangun semangat dan militansi yang sangat kuat. Yeah. Kedua, selain konsolidasi total organisasi, kaderisasinya itu jalan. Yeah. Kaderisasi. Jadi di era Bang Akbar ini kan bisa dikatakan sebetulnya 2 periode, tetapi periode pertama kan pendek. Periode reformasi kan pendek. Lalu di-extend ya. Jadi lebih dari 5 tahun kan beliau itu di-extend sampai dengan pemilu berikutnya ya. 2 kali pemilu kan Pak Akbar. Dan dari 120 kursi ke 128 itu Pak Akbar Tanjung, ketua umumnya yang paling bertanggung jawab dan paling
fenomenal meraih kemenangan Partai Golkar di era awal reformasi. Jadi beliau selain melakukan konsolidasi organisasi yang total, melakukan kaderisasi. Kaderisasi ini tidak hanya merekrut para aktivis yang memiliki basis massa, intelektual kah atau ketokohan di organisasi kah, apakah di HMI, di PMII, di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, dimanapun dia rangkul, tetapi ketika masuk ke dalam Golkar sejak awal, mereka itu langsung dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga pendidikan kader. Jadi jalan itu dari mulai diklat kader pusatnya, ya, lalu kemudian diklat kader tingkat daerah sampai dengan kader penggerak tingkat desa, karakter itu semuanya beriringan jalan, betul-betul digerakkan dengan satu pola koordinasi supervisi yang langsung dilakukan oleh ketua umumnya. Pak Akbar langsung itu turun. Jadi kalau Pak Akbar misalnya begini, ada pembukaan diklat, ya, ada pembukaan diklat di satu daerah, Pak Akbar tuh menyempatkan itu datang untuk diklat-diklat nasional itu dia sempatkan untuk datang seperti itu. Jadi dia mensupervisi langsung kegiatan-kegiatan dalam upaya kaderisasi sangat kuat. Nah itulah kemudian yang ketiga adalah strategi penempatan kader. Ya. Jadi pada saat menjelang pemilu kan itu dapil semakin luas tuh, semakin banyak. Kalau dilihat dari persentasenya 1999 menangnya 22, sekian persen. Ya 2004 menangnya 21, sekian persen. Tapi anggota DPR kan lebih banyak. Nah itu strategi memilih kader-kader yang ditempatkan. Jadi ketua umum pada saat itu Pak Akbar menghindari adanya konflik antar kader di daerah. Jadi karena konflik itu akan memperlemah kekuatan Golkar di daerah. Nah itu beliau hindari. Dan memang masa itu nggak ada konflik kepemimpinan ya, Kang ya? Waktu jawabannya Pak Akbar ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kebetulan saya ada rekan saya yang mendampingi Mas Bambang. Mas Bambang barangkali ada yang ingin disampaikan? Iya, tentu saja Kang Yudi, ini menarik ya. Kalau kita diskusi pada pemilu terakhir. Ini kan suara Golkar pemilu terakhir itu 2024. 2024, betul. Ini kan suara Golkar naik. Di pemilu terakhir suara Golkar itu naik 17 kursi. Ya, menurut Kang Yudi apa yang menjadi faktor sehingga Golkar bisa mencapai prestasi itu? Saya menjadi pengurus Golkar sejak era Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kalla, terus kemudian Pak Erlangga, ya, dan yang sekarang. Nah, saya mencoba membandingkan faktor apa yang menyebabkan Golkar ini bisa mendapatkan suara yang besar. Ya. Utamanya adalah faktor intinya adalah konsolidasi organisasi yang total dan kemampuan ketua umum Golkar mensupervisi secara langsung kepada panglima-panglima lapangan, ya, khususnya ketua-ketua DPD dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota dan membangun satu hubungan yang langsung sehingga melibatkan satu tanggung jawab bersama untuk pemenangan Partai Golkar. Di samping itu tentu kejelian dari Ketua Umum Partai Golkar yang tentu didukung oleh timnya yang kuat untuk menempatkan orang-orang yang diyakini akan memenangkan dapil-dapilnya. Jadi ini satu kejelian. Nah begini, kalau dulu Golkar itu kan dikenal dengan ABG, ya ada sumber-sumber rekrutmen dari faktor ABG. Tetapi setelah reformasi ini kan berubah. Bagaimana pandangan Kang Yudi soal itu? Itu sejarah ya. Sejarah itu memang kekuatan Golkar ada pada ABRI pada saat itu. ABRI kan 4 angkatan termasuk kepolisian. Birokrasi, seluruh pegawai negeri sipil pasti ikut, BUMN ikut di sana, dan Golkar sendiri. Nah, Golkar sendiri di era Orde Baru ya, itu kan hanya satu entitas yang digerakkan
oleh A dan B-nya yang kuat. Namun ketika era reformasi, di mana ABRI juga mereformasi diri, tidak terlibat langsung dalam politik, ya. Lalu kemudian birokrasi juga tidak boleh terlibat langsung di dalam politik, maka Golkar itu betul-betul mandiri. Jadi sekarang Sendirian. Golkar lebih mandiri. Lebih mandiri sendirian. Nah, iya. jadi inilah sebetulnya kekuatan Golkar yang sesungguhnya di era demokrasi. Nah, kalau kekuatan yang mandiri ini kemudian sedikit saja didukung oleh kekuasaan, atau ada kekuasaan yang memerankan ya kekuatan yang mandiri ini ditambahkan, hasilnya pasti akan lebih dahsyat. Dan itulah yang terjadi pada saat Presiden SBY menjadi presiden. Lihat hasilnya bagaimana Demokrat dengan kekuatan mandirinya, lalu kemudian dicantolkan dengan pengaruh kekuasaan. Dan pada saat ya, Presiden Jokowi sebagai presiden yang didukung oleh PDIP dengan kekuatan kader yang mandirinya dicantolkan dengan kekuasaannya, andai saja Partai Golkar memiliki presiden, ya tentu akan lebih dahsyat lagi raihan daripada kekuatan Partai Golkar itu. Partai Golkar selain prestasi mendapat tambahan kursi 102 kursi di parlemen, juga mendapat posisi yang bagus di kabinet. Ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri, dan juga ada 1 pimpinan lembaga. Saya kira ini menjadi prestasi yang baik ya, Kang Yudi. Pandangan Kang Yudi gimana soal ini? Dari perspektif Partai Golkar, tentu kita melihatnya ini sesuatu yang memang baik, yang memang seharusnya kita terima. Betul. Wajar saja. Kenapa demikian? Kalau bukan Partai Golkar, partai mana yang bisa mencalonkan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden? Kalau Partai Gerindra setelah kongsinya pecah 2023 dengan PKB, partai mana yang lebih dahulu kemudian menawarkan dirinya untuk menjadi bagian koalisi bersama Partai Gerindra? Kan Partai Golkar. Kalau tidak ada Partai Golkar pada saat itu, tidak ada kepastian Pak Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden. Kalau Partai Golkar tidak mencalonkan Gibran Rakabuming, partai mana yang mau mencalonkan Gibran Rakabuming? Jadi wajar saja kalau Golkar hari ini mendapat posisi 8 menteri, ya 3 wakil menteri, 1 kepala lembaga, atau nanti mungkin ada 10 posisi komisaris di BUMN strategis, atau mungkin 10 duta besar di Kementerian Luar Negeri. Menurut saya itu sesuatu yang wajar saja. Karena apa? Karena posisi Partai Golkar sangat menentukan berlangsungnya pencalonan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran yang saat ini kemudian menang ya di dalam pemilu 2024 dan memimpin pemerintahan. Cuma masalahnya Kang, prestasi Partai Golkar di kabinet gitu ya. Berdasarkan survei terakhir ya yang saya baca itu di indikator Februari atau Januari itu. Dari 10 menteri yang berprestasi gitu ya, tidak ada satupun menteri yang dari Partai Golkar. Itu soal lain. Nah, maksud saya penjelasannya seperti apa? Kalau kita melihat kinerja kader-kader Partai Golkar di pemerintahan. Yang ditanyakan Kang Amir tadi kan bukan soal kinerja. Yang ditanyakan pertama adalah pantas tidak? Kan kira-kira gitu loh. Nah, itu lanjutan, lanjutan. Pantas saja. Okay. Yang penting kan dalam politik itu power sharing itu who get what. Okay. Apa yang kita dapatkan setelah kita berkorban. Dan wajar tidak kita mendapatkan itu. Menurut saya itu sesuatu yang wajar. Dan kalau perlu bertambah menterinya. Jadi yang penting diisi dulu. Okay. Nah, persoalan kemudian dalam survei tersebut tidak ada satupun menteri-menteri Golkar yang moncer lah, katakanlah begitu. Itu soal lain. Ya, itu urusan Ketua Umum Partai Golkar dan urusan Presiden yang menilai langsung ya kapabilitas dan kredibilitas menterinya. Ya menurut saya gampang saja, ganti saja. Tapi gantinya kan pasti harus Partai Golkar lagi. Kalau memang
dari 8 menteri Partai Golkar dianggap oleh publik ya tidak capable, dan juga kemudian itu juga diaminkan oleh presiden sebagai mandataris rakyat ya. Yang penting kan kembali lagi ke Partai Golkar tidak berkurang, kalau perlu bertambah. Tapi dari 8 menteri Partai Golkar saya rasa pasti adalah yang baik ya, secara objektif, yang dianggap mumpuni pasti ada. Kira-kira rekomendasi Balitbang Partai Golkar di mana Kang Yudi sebagai ketuanya, bagaimana kira-kira bisa mendongkrak kinerja para menteri Partai Golkar agar lebih kinclong lagi, Kang? Balitbang yang saya pimpin sekarang terdiri dari ada 16 penasihat ahli dan 24 para peneliti pengurus eksekutifnya, itu secara periodik menyampaikan hasil telaah dan perkembangan langsung pada ketua umum dan sekjen, termasuk juga bagaimana kami mengamati pandangan-pandangan masyarakat terhadap menteri-menteri Golkar. Dan itu sudah kita lakukan, namun memang kan tidak bisa disampaikan kepada publik. Jadi yang berhak menyampaikan ini ketua umum. Jadi kalau ditanya soal raport, ya raport menteri-menteri Partai Golkar, mungkin sebelum pertanyaan Kang Amir tadi, yang hasil survei itu, Balitbang sudah melakukannya dan sudah menyampaikannya kepada ketua umum apa yang kami amati dan apa yang publik lihat mengenai menteri-menteri Partai Golkar sudah ada. Dan kalau ditanya bagaimana tindak lanjutnya, tentu kami juga sudah memberikan rekomendasi kepada ketum bahwa seandainya ada pandangan-pandangan yang sama antara publik dengan presiden, tentu itu hak presiden. Dan kalau itu ditanyakan pada ketum, kita juga Partai Golkar ini kan tidak kekurangan kader, Kang Amir. Banyak sekali kader-kader kita yang hebat-hebat, baik di pusat maupun di daerah. Jadi Partai Golkar tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran seandainya ada menteri di Partai Golkar yang sebut saja akan direshuffle oleh presiden. Yang kita pegang itu adalah keterlibatan partai di dalam pemerintahan dengan proporsi yang sejak awal sudah diberikan. Jadi kalau misalnya ada 8, terus presiden mengatakan 5 ini nggak capable, minta diganti, ya tentu Partai Golkar yang akan mempersiapkan siapa penggantinya. Jadi posisi 8 menteri di Partai Golkar tetap aman kalau memang kemudian presiden melakukan reshuffle. Kalau berbicara soal komposisinya, insya Allah tetap aman. 8 menteri itu harus tetap dari Partai Golkar walaupun di reshuffle. Malah kalau perlu ditambah jadi 10. Oke, Kang. Lantas ini Kang, ada juga keluhan Kang. Partai Golkar memang dapat misalnya 8 menteri, 3 wakil menteri. Tapi urusan komisaris nih, yang kira-kira kok nggak ada pergerakan yang kemudian kader-kader Golkar dapat pos-pos di komisaris. Sementara kader-kader partai sebelah tuh saya lihat banyak juga tuh sudah mulai duduk. Ini jadi perhatian juga nggak buat Balitbang atau Kang Yudi lah sebagai pengurus DPP? Ini menjadi perhatian dari semua yang ada di Partai Golkar tentunya. Namun ada sisi positifnya Kang Amir, bahwa Partai Golkar itu bukan partai yang rakus. Jadi kita ini bukan partai yang seolah-olah kelaparan kalau nggak dapat jabatan. Jabatan itu adalah amanah tugas di mana kita memang ingin selalu berkontribusi di dalamnya. Tapi kalau misalnya harus mengemis-ngemis, meminta-minta supaya Partai Golkar menjadi komisaris di sana dan di sini, itu tentu tidak kita lakukan. Namun Partai Golkar memiliki sejumlah kader-kader yang mumpuni, yang apabila diperlukan, kita memang sudah punya listnya yang demikian banyak. Saya yakin ketua umum juga sudah punya listnya. Ya siapa-siapa yang dianggap pantas dan memiliki kapabilitas serta rekam jejak yang mumpuni untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan komisaris tersebut. Dan Partai Golkar juga kan berhitung Menteri BUMN-nya siapa, kan bukan dari Partai Golkar. Terus kemudian apakah Menteri BUMN-nya ini welcome ya terhadap Partai Golkar atau friendly lah? Kan semua kan dalam perhitungan.
Ya. Oke. Nah, karena Partai Golkar berhitung seperti itulah, maka Partai Golkar tidak meminta-minta untuk jabatan itu. Oke. Itu kan berhitung. Kalau minta terus nggak dikasih kan malu. Tapi paling nggak Partai Golkar menyiapkan ya, Kang ya. Oh, menyiapkan. Saya yakin Ketua Umum juga sudah punya. Hanya sekarang yang ditunggu oleh para kader Partai Golkar siapa orangnya, kok belum terus. Iya, iya. Ada PLN, RUPS, nggak ada orang Golkar ya. Dan ada lagi Pertamina RUPS, nggak ada orang Golkar. Main ID RUPS, nggak ada orang Golkar. Bank-bank pemerintah seperti Bank Man RUPS, nggak ada Partai Golkar. Jadi memang untuk posisi-posisi penting ya, di BUMN yang moncer, ya kita belum lihat ada Partai Golkar. Tapi kan kita harus menyadari bahwa portofolio kementerian itu tidak diduduki oleh kader Partai Golkar. Masalah itu akan muncul, Kang Amir, kalau menterinya menteri Golkar, tetapi tidak berbuat sedikit pun untuk memberikan kesempatan kader-kader Partai Golkar yang memiliki kemampuan untuk turut serta di dalamnya. Itu salah. Ya. Tapi kan ini Menteri BUMN-nya bukan kader Golkar. Ya wajar saja dia menempatkan kader-kader orang lain di sana. Kang, kita sekarang bicara 2029 gitu. Dalam berbagai kesempatan Ketua Umum Pak Bahlil selalu bilang bahwa di kepemimpinan dia peningkatan suara Golkar pada pemilu 2029 harus disiapkan. Ya paling tidak meningkat sekitar 10% begitu. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan ataupun maksud saya disiapkan oleh Partai Golkar untuk mencapai kesuksesan di 2029? Ketua Umum Partai Golkar ya, Bung Bahlil Lahadalia, itu tentu sudah membaca rekam jejak kemenangan dan peta suara Partai Golkar, khususnya di era pemilihan umum. Saat ini kita memiliki 102 kursi, ya, dan kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepengurusan yang dipimpin oleh Mas Erlangga Hartarto sebelumnya. Karena pada pemilu sebelumnya 2019 dari jumlah 85 kursi bisa naik cukup signifikan. Bahkan dari pemilu 2014 sebelumnya lagi itu terjadi fluktuasi. Ya. Dia ada 91 kursi, terus kemudian turun 85 kursi, lalu Pak Erlangga bisa menaikkan lagi menjadi 102 kursi. Nah, tentu ini sudah dipelajari dengan baik oleh Ketua Umum ya, Bung Bahlil Lahadalia dan juga jajaran Dewan Pimpinan Pusat. Nah, sejak awal Ketua Umum mentargetkan bahwa Partai Golkar mesti naik, bukan sekedar mempertahankan, mesti naik. Karena mesti naik, maka seluruh kader-kader Partai Golkar yang saat ini sudah terpilih di DPR harus mampu mempertahankan kursinya. Dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar harus mulai mempersiapkan kader-kader baru yang diproyeksikan pada daerah-daerah pemilihan untuk bertarung di 2029. Dengan demikian 102 ini tetap masuk kader-kader baru ya yang akan memperkuat untuk meningkatkan kursi dan suara. Nah, strategi Ketua Umum itu beliau ingin ya bahwa para aktivis ya yang punya basis di masyarakat, yang memiliki integritas dan idealisme yang kuat ya itu harus mulai dipersiapkan, tidak hanya pemahaman terhadap peta pertarungan di wilayah, tetapi dari sisi logistiknya pun harus dipersiapkan sejak dini, sehingga partai akan memiliki satu tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada kader-kadernya yang diproyeksikan akan menambah suara dan menambah kursi yang lebih di daerah-daerah pemilihan itu untuk dimenangkan. Ini salah satu strateginya. Dan Ketua Umum kita ikuti 1 bulan yang lalu, dalam satu kesempatan sudah menyampaikan bahwa dia sendiri akan maju dari daerah pemilihan Papua. Ini kan satu sinyalemen yang sangat kuat ya bahwa seluruh kader-kader Partai Golkar khususnya yang ada di struktural itu juga harus maju semua. Jadi kalau main bola itu harus total football. Ya, dan
saya yakin dengan itikat yang seperti ini kita akan mampu meningkatkan dari 102 menjadi lebih. Nah, kalau Kang Amir tanya berapa lebihnya, seperti halnya yang dikatakan Ketua Umum, ya pokoknya lebih aja dulu. Lebih dari 102. Ya tentu lebih dari 102. Nah, Balitbang sendiri belum sampai pada kajian proyeksi ya saat ini bagaimana di angka berapa kita yang paling optimal belum. Tapi kalau untuk mempertahankan 102 dengan peta kekuatan yang ada dan juga proses kaderisasi yang sedang berlangsung untuk mulai menyeleksi ya siapa-siapa saja yang akan memperkuat setiap daerah pemilihan nanti, itu kami yakin ya, dan kita semua harus yakin bahwa kita akan lebih dari 102. Dan proses itu sudah mulai berlangsung. Ya, seperti di Balitbang sendiri kan kita sudah melakukan profiling data kader-kader di tingkat pusat tanpa harus memberitahukan pada orang per orang. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, ya, pengurus lembaga-lembaga dan badan yang ada di Golkar, seluruh anggota-anggota DPR fraksi Partai Golkar, itu semua dalam pantauan profiling data Partai Golkar. Balitbang sedang melakukan itu sehingga tidak menyulitkan DPP, atau ketika ketum menanyakan tentang kader, kita sudah mengetahui profil datanya, tingkat kemampuannya, terus kemudian daya juangnya, rekam jejaknya, dan ini sedang kita perkuat terus. Jadi kalau ditanya 2029, saya optimis, sebagaimana Ketua Umum optimis bahwa Partai Golkar akan meningkat suaranya. Hanya kita belum menghitung berapa besar dan berapa banyak peningkatannya. Ada keinginan banyak ketua umum partai, termasuk juga Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil, itu untuk melakukan perubahan terhadap sistem pemilu, karena berkaca dari pemilu 2024 lalu yang dikatakan sangat barbar lah istilahnya seperti itu, punya kos politik yang tinggi. Sikap Partai Golkar sejauh mana proses itu ingin diwujudkan, Kang? Gagasan itu merupakan respon yang spontan yang disampaikan oleh Ketua Umum ya, pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar di pertengahan bulan Desember tahun lalu, menanggapi berbagai macam pandangan-pandangan terhadap hasil pemilu pada saat itu. Dan kemudian kan direspon juga oleh Presiden bahwa Presiden setuju dengan pandangan Partai Golkar yang disampaikan oleh Ketua Umumnya bahwa sistem pemilihan umum ini perlu diperbaiki agar tidak membuat seluruh hasil pemilu ini sangat pragmatis. Ya. Misalnya sangat barbar lah, ya, khususnya dalam politik uangnya, dan menjadikan pemilihan umum itu sesuatu yang sangat mahal biaya politiknya. Nah, tentu ini juga sudah menjadi kajian dari Balitbang. Jadi sejak Ketua Umum menyampaikan itu pada peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar dan disambut oleh Presiden di awal bulan Januari, jadi sudah 5 bulan yang lalu, Balitbang sudah menyampaikan satu kajian tentang perubahan sistem pemilu, baik itu pemilihan umum legislatif, ya, yang tentu akan disesuaikan dengan undang-undangnya. Lalu kemudian kita juga menyampaikan pandangan-pandangan tentang sistem pemilihannya, sistem penghitungannya bagaimana, lalu kemudian juga pemilihan eksekutif. Ya. Kalau presiden kan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa setiap partai politik berhak mencalonkan calon presidennya. Ya. Namun untuk pemilihan gubernur, kami juga dari Balitbang sudah menyampaikan pandangan kami ya, secara terdokumentasi, dan juga untuk kabupaten dan kota, catatan-catatan kami. Dan itu juga di Partai Golkar sudah dibahas bersama tim dari komisi politik yang dibentuk oleh Ketua Umum, dan kita dalam proses pematangan. Sudah disosialisasikan juga pemikiran ini dengan teman-teman di Komisi 2 ya, bersama Wakil Ketua Umum yang membidangi.
Oke, Kang, satu lagi dari saya sebelum saya lempar ke Mas Bambang. Adakah keinginan Pak Bahlil untuk menjadi calon presiden di 2029 walaupun dia sudah mendeklar akan maju sebagai caleg begitu? Karena berdasarkan studi, kalau partai yang mencalonkan diri ketua umumnya sebagai presiden itu kotel efeknya itu akan berdampak positif bagi pencalegan legislatif. Ya sama aja dengan pertanyaan Mas Bambang di awal tadi ya. Kenapa tahun 2004 Partai Golkar bisa menjadi pemenang pemilu di tengah himpitan sedemikian rupa? Ya, salah satu faktor menjadi pemenang pemilu itu ya karena Partai Golkar punya calon presiden, walaupun kalah, ya Pak Wiranto. Tapi itu menjadi daya dongkrak. Sama saja pertanyaannya, kenapa Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang terkuat pada pemilu tahun 2014 maupun 2019. Ya, karena apa? Karena Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Jadi efek daya dorong dari pencalonan kader satu partai ini berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara di daerahnya. Kotel efek. Total efeknya. Ya, jadi kita tentunya bukan hanya Kang Amir, ya Mas Bambang atau saya, kita semua tentu menginginkan ketua umum Partai Golkar, ya, atau Partai Golkar di setiap pemilu memiliki calon presidennya sendiri, atau sekurang-kurangnya wakil presiden. Namun itu tidak saya dengar. Ya, yang kita dengar bersama bahwa ketua umum, ya Bung Bahlil Lahadalia akan maju menjadi calon anggota legislatif. Artinya, saya bisa menyimpulkan bahwa ketua umum tidak memiliki ambisi untuk menjadi presiden atau mencalonkan presiden pada tahun 2029 nanti. Bahkan untuk wakil presiden pun. Karena sejak awal ketua umum mengatakan bahwa Partai Golkar akan terus berjuang sepenuhnya mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Artinya apa? Walaupun secara formal periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sampai dengan 2029, tetapi karena kita ini memiliki keikhlasan untuk mendukung beliau, artinya di 2029 kalau Pak Prabowo akan mencalonkan lagi, tentu kita punya tanggung jawab moral untuk mendukung Presiden Prabowo untuk periode yang kedua kalinya. Tapi niat Pak Bahlil untuk maju sebagai calon legislatif kemungkinan barangkali bisa berubah ya Kang, dalam waktu 1-2 tahun ke depan menjadi calon presiden. Karena politik kan dinamis barangkali. Ya memang politik itu dinamis, tapi sejauh ini saya belum melihat adanya rencana perubahan. Jadi kalau Bung Bahlil Lahadalia yang saya kenal, yaitu orang yang sangat lugas, ya apa adanya, dan dia konsisten dengan ucapannya. Jadi kalau beliau sudah mengatakan misalnya saya akan maju menjadi calon anggota legislatif, insya Allah dia akan laksanakan itu. Artinya kalau dia maju menjadi calon anggota legislatif, dia memang tidak punya keinginan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Jadi memang ini memang satu diskursus tersendiri untuk Partai Golkar. Dan kita masih cukup waktu lah 4 tahun ya untuk menelaah berbanyak hal. Siap. Kang Yudi, nah kita beralih sedikit tentang ada banyak survei yang menunjukkan bahwa masyarakat ini tidak puas kepada partai politik. Ya, bukan hanya Golkar saja begitu ya, tetapi seluruh partai politik itu tingkat kepuasannya di masyarakat itu rendah itu, Kang. Nah, bagaimana pandangan Kang Yudi terhadap pandangan ini? Artinya sejauh mana Partai Golkar melihat ini sebagai feedback ya bagi Partai Golkar sendiri? Kebetulan saya punya data tentang hal itu ya, Mas Bambang ya. Ya. Datanya bukan saya buat sendiri, saya membaca data daripada hasil survei jejak pendapat Litbang Kompas bulan Mei 2025. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang tertinggi itu kepada TNI, ya totalnya 83,7% atau tingkat sangat percayanya 23,9%. Dan yang terbawah langsung saja ini partai politik, ya 65,6% dan tingkat sangat percayanya
itu di bawah 12%. Ya, jadi memang partai politik secara objektif dilihat dari sudut dan persepsi masyarakat belum mampu meyakinkan ya, masyarakat bahwa dia bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Nah, di atasnya partai politik ya, yang kepercayaannya rendah itu DPR. Ya, jadi ada korelasi nih. Jadi DPR sedikit lebih dipercaya daripada partai politik. Oleh karena itu partai politik harus berjuang ya, masuk ke DPR, memperbanyak anggotanya yang terpilih sehingga dia punya kesempatan membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Dengan demikian, maka kepercayaan pada partai politik juga akan tumbuh. Nah, ini kan sangat tergantung daripada proses kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk ditempatkan di DPR nantinya. Nah, selain rekrutmen itu apa yang akan dilakukan Partai Golkar untuk meningkatkan ya tingkat kepercayaan publik ini, Kang Yudi? Sebetulnya yang perlu menjawab ini ketua umum. Ya. Ketua umum, kalau Balitbang itu hanya memberikan guidance ya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar. Ya. Maka misalnya ya menteri-menteri harus lebih aktif mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya yang dampaknya langsung pada masyarakat. Lalu kemudian anggota DPR kita yang 102 orang harus lebih vokal memberikan kritik-kritik yang konstruktif dalam rangka pengawasan jalannya pemerintahan, program-program pembangunan, dan terlibat secara aktif di dalam memberikan solusi-solusi kebangsaan. Lalu kita sarankan juga agar Partai Golkar sendiri lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih ke dalam memberdayakan kemampuan daripada kader-kader Golkar untuk berkiprah di masyarakat, sekaligus seiring dengan melaksanakan konsolidasi total dari organisasi Partai Golkar. Nah, namun ini semua sifatnya saran dari Balitbang ya, kepada DPP Partai Golkar yang tentunya perlu ditindaklanjuti oleh Partai Golkar itu sendiri. Jadi Partai Golkar lah DPP dalam hal ini yang mendorong kader-kadernya yang langsung di atas panggung pemerintahan. Pemerintahan itu kan dibagi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, tinggal kita lihat di eksekutif ada nggak? Ada tuh. Tadi disampaikan Kang Amir, 8 menteri, 3 wakil menteri, 1 kepala badan. Nah, itu harus dimainkan itu, ya performance on the stage-nya itu. Terus di DPR, banyak 102, ya nomor 2 terbesar ya setelah PDIP. Lalu kemudian tinggal di yudikatif. Ada tidak kader-kader Partai Golkar yang memegang kekuasaan yudikatif yang bisa dilihat oleh rakyat sebagai pejuang-pejuang hukum dan keadilan? Ini kan akan memperkuat citra Partai Golkar dan akan menumbuhkan simpati masyarakat kepada Partai Golkar menuju 2029. Jadi kita yakin dan optimis lah 2029 itu adalah tahun kemenangannya Partai Golkar. Terima kasih Kang Yudi. Saya kira bagus sekali ya dari penutup tadi. Sahabat, diskusinya semakin panas tampaknya dari apa yang disampaikan oleh Kang Yudi tadi. Saya coba ingin dalami dan lebih panas lagi suasananya begitu. Jadi Partai Golkar ini ketua umumnya Pak Bahlil selalu mendapat sorotan. Yang saya ingat itu ada kasus gas LPG 3 kg gitu. Lantas yang terakhir itu soal kisruh penambangan di Raja Ampat baru-baru ini, walaupun kemudian sudah diselesaikan gitu. Cuma ada kekhawatiran barangkali dari Partai Golkar, ketua umumnya ini direshuffle begitu. Ada isu sentilan-sentilan mau direshuffle. Pandangan Kang Yudi bagaimana? Posisi ketua umum Partai Golkar sebagai Menteri Negara sumber daya mineral dan energi sumber daya mineral. Ini kan satu posisi yang ingin sekali dimiliki oleh kekuatan partai politik lain. Bahkan kalau ada orang yang tepat ya sebelum-sebelumnya, saya rasa partai yang berkuasa, Partai Gerindra, menginginkan posisi itu. Sebelumnya Partai PDI
memegang posisi itu. Ya. Bahkan partai-partai koalisi lain seperti PAN, Demokrat, ya, juga menginginkan itu. Jadi hampir semua partai, ya, kalau posisi Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu ditawarkan oleh Presiden Prabowo, pasti mereka akan berebut. Syukurlah Presiden Prabowo memberikan posisi itu kepada Ketua Umum Partai Golkar yang sebelumnya memang sudah menjabat pada posisi itu di era Presiden Jokowi. Sehingga wajar saja ya, setiap ada hal-hal yang bisa disebut kontroversial, ya, atau ada indikasi yang bisa diarahkan kepada menterinya sebagai satu kesalahan, akan menjadi satu isu yang besar untuk menyudutkan menteri SDM tersebut karena jabatannya diincar. Ya, jabatan diincar. Namun kami ya dari Balitbang khususnya memiliki satu keyakinan bahwa Menteri SDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar memiliki hubungan komunikasi yang sangat intens dengan Presiden dan memiliki satu hubungan yang khusus, tidak hanya sebagai menteri kepada Presiden, tetapi sebagai Ketua Umum partai politik besar yang mengusung presidennya. Jadi saya berkeyakinan, ya, Balitbang berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Menteri SDM, Ketua Umum Partai Golkar, dengan segala kontroversinya, itu sudah dikonsultasikan dengan Presiden dan sudah sesuai dengan arahan Presiden. Dan secara periodik, ya, Menteri SDM melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden. Sehingga apa yang menjadi kebijakannya setelah kontroversi itu berlangsung, ya, itu sepenuhnya kami meyakini sudah sepengetahuan Presiden. Sehingga kami tidak memiliki kekhawatiran mengenai isu-isu di luar yang menginginkan, bahkan bukan hanya mengatakan, yang menginginkan pencopotan Ketua Umum Partai Golkar dari posisinya sebagai Menteri SDM. Karena tidak ada alasan objektif, ya, yang bisa dilihat, ya, sebagai sesuatu yang bisa menurunkan Ketua Umum Partai Golkar dari jabatannya sebagai Menteri SDM. Jadi saya yakin sekali posisi Menteri SDM akan tetap dipercayakan oleh Presiden kepada Pak Bahlil. Terakhir Pak Bahlil juga kan diajak ke Rusia ya Kang ya sama Pak Prabowo ya. Nah itu kan indikator juga. Pak Prabowo yang saya kenal kurang lebih 30 tahun adalah sosok yang bersahaja di dalam membangun hubungan persahabatan dan kesetiaan kawanan. Beliau namanya manusia seperti kita, tentu ada marahnya mungkin kadang-kadang. Ya. Tetapi kemarahan itu bukan sebuah sesuatu yang ditafsirkan berlebihan. Ya. Jadi mungkin dia marah itu mungkin pada satu keadaan di mana kok polemik tidak selesai. Dia kesal, ya. Tapi di sisi lain dia juga menyadari bahwa ini tidak bisa dipersalahkan kepada siapapun. Jadi walaupun masalah Raja Ampat itu begitu ramai dan orang berspekulasi macam-macam, toh faktanya, ya, Menteri SDM diminta untuk mendampingi Presiden ke Moskow. Itu sinyal bahwa tidak ada masalah isu tersebut dan kedudukannya. Jadi ini juga harus pandai-pandai gitu melihat, ya, sinyal semacam itu nggak ada masalah. Kan ada media sosial yang memperlihatkan foto, ya, seolah-olah ada kerenggangan.
Enggak, malah saya menafsirkannya bahwa Presiden mengatakan segera susul saya ke Moskow. Dan faktanya memang Menteri SDM kemudian bersama Presiden menghadiri acara Saint Petersburg Economic International Forum kan. Iya. Pak Prabowo mungkin tidak ada masalah dengan Pak Bahlil. Cuma ada masalah seperti laporan mingguan majalah begitu antara Pak Bahlil dengan Pak Erlangga. Klarifikasi Kang Yudi gimana soal katakanlah hubungan antara kedua tokoh Golkar ini? Kalau secara formal di permukaan itu kan tidak ada konflik ya yang patut diduga membuat hubungan ketua umum dan ketua umum sebelumnya itu renggang. Ya. Yeah. Saya tidak tahu kalau ada hal-hal lain seperti halnya disampaikan oleh majalah Tempo itu. Tapi satu hal yang saya yakini bahwa Pak Erlangga itu ikhlas ya melepaskan jabatannya ya kepada Pak Bahlil yang dipilih secara demokratis melalui Munas, dan Pak Bahlil sendiri sangat menghormati Pak Erlangga sebagai ketua umum yang memiliki jasa besar di dalam mencapai raihan hasil pemilihan umum yang semakin meningkat dan mensukseskan keterpilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Jadi ketua umum Erlangga itu ikhlas, ya tugasnya sebagai ketua umum selesai dan diteruskan oleh Bahlil Hadalia. Bung Bahlil Hadalia pun ketua umum yang baru menghormati segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh ketua umum sebelumnya Pak Erlangga kepada Golkar. Itu yang saya ketahui. Isu beredar Pak Bahlil akan digeser jadi Menko Perekonomian menggantikan Pak Erlangga. Bagaimana Kang Yudi? Ya, saya juga mendengar isu itu, tetapi saya tidak percaya dengan isu itu. Kalau memang isu itu betul-betul akan dilakukan, mungkin sudah dilakukan 1-2 minggu kemarin. Tapi faktanya kan itu tidak ada. Dan saya punya keyakinan bahwa itu isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang memang menginginkan posisi Menteri SDM itu diambil alih oleh kekuatan partai politik lain, tidak dipegang oleh Golkar. Jadi Kang Yudi yakin Pak Bahlil akan aman di posisinya yang sekarang? Insya Allah yakin. Yakin. Oke. Baik, Kang Yudi, kita bicara soal perkembangan isu-isu aktual di DPR sekarang ini. Salah satunya adalah tentang digodoknya undang-undang perampasan aset. Ya, ini saya kira undang-undang yang sangat strategis dan banyak sekali menyita perhatian publik tentang ini. Nah, bagaimana pandangan Kang Yudi terhadap proses yang sedang terjadi di DPR saat ini? Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Negara itu sudah diajukan sejak periode Presiden Jokowi, ya, disampaikan pada DPR. Dan dalam wacana pembahasan, kami belum melihat ini dibahas secara serius benar di awal periode Pak Jokowi, ya, tetapi sudah disampaikan. Nah, beberapa waktu yang lalu dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo sendiri menegaskan tentang keinginannya yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara masif. Dan salah satunya Presiden Prabowo mengatakan secara letterless ya dengan sangat jelas bahwa dia mendukung dan akan mendorong sepenuhnya rancangan undang-undang perampasan aset negara. Jadi sebetulnya ini merupakan istilahnya kalau di tentara itu ya sudah perintah komando dari komandan tertinggi kepada partai-partai koalisi untuk mendukung, menyegerakan, memprioritaskan itu. Dan ini sebenarnya peluang bagi Partai Golkar. Partai Golkar saat ini kan partai yang tidak punya masalah dengan isu-isu korupsi secara internal, ya. Partai yang memang tidak dalam sorotan adanya kasus-kasus yang melibatkan kader-kadernya di dalam perilaku korup di dalam pemerintahan di semua tingkatan. Nah,
Jadi dengan posisi Golkar yang baik ini, ya, ini adalah peluang yang cukup bagus ya perintah Presiden ini untuk Partai Golkar khususnya yang di DPR yang 102 orang ini, khususnya lagi yang ada di Komisi 3 DPR yang menangani masalah-masalah hukum, untuk menyuarakan dukungannya kepada keinginan Presiden dan mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan aset negara. Dengan cara inilah Partai Golkar akan mendapatkan simpati yang luas dari masyarakat. Jadi sebetulnya harus kita manfaatkan betul ini. Sekalipun ini kepentingan Presiden, kepentingan pemerintah, tapi juga dalam konteks politiknya merupakan peluang Partai Golkar mendekatkan diri dengan rakyat. Karena rakyat menginginkan korupsi ini habis di Indonesia. Nah begini, undang-undang perampasan aset ini oleh Presiden kan minta disegerakan. Tetapi banyak sekali pihak yang melihat banyak usaha untuk tidak mendukung diundangkannya isu ini. Salah satunya itu adalah para koruptor dan mantan koruptor mendalangi usaha untuk menghalangi pengesahan undang-undang ini. Bagaimana Kang Yudi? Saya yakin Partai Golkar ini anggota DPR-nya ya, khususnya nih anggota DPR yang 102 orang ini ya adalah orang-orang yang berintegritas. Itu dulu, kita harus punya keyakinan dulu. Kalau Mas Bambang dengan Kang Amir nggak yakin, ya agak sulit kita. Tapi kita harus yakin dulu bahwa 102 orang anggota fraksi Partai Golkar ini adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang baik dan orang yang bersih, ya kan? Nah, terus Presiden sudah meminta untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan aset negara dalam upaya memberantas korupsi. 102 orang ini harus bersuara mendukung Presiden. Jadi nggak ada pesanan dari koruptor masuk ke Partai Golkar untuk ini ya Kang Kan ya? dengan keyakinan Ya. bahwa 102 orang ini orang-orang yang bersih dan berintegritas. Ya. Jadi tidak perlu abaikan saja keinginan-keinginan tanda kutip ya, koruptor, orang yang sudah pernah dipidana tentang korupsi, atau misalnya oligarki, abaikan saja. Kan nggak ada urusannya, orang bersih kok. Kecuali kitanya tidak bersih, kecuali kitanya meragukan dengan integritas kita sendiri. Tapi kan enggak. Sebagai kader Golkar, kita kan yakin bahwa anggota fraksi Partai Golkar adalah kader-kader yang berintegritas dan bersih. Jadi abaikan desakan, himbauan, keinginan mereka. Karena apa? Ada keinginan yang lebih mulia untuk memberantas korupsi di Indonesia yang betul-betul sudah diminta oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi cara Golkar mendukung Presiden Prabowo secara konkret adalah dengan melaksanakan apa yang menjadi keinginannya, dan keinginannya mulia, memberantas korupsi melalui percepatan RUU perampasan aset negara. Mari kita dukung. Jadi clear sikap Golkar mendukung undang-undang perampasan aset itu diundangkan segera ya. Saya sebagai kepala Balitbang tidak bisa mengatakan sikap Golkar. Ini kan pandangan idealnya ya. Nanti Mas Bambang harusnya tanya kepada ketua umum atau ketua fraksi ya, Pak Sarmuji ketua fraksinya. Saya yakin beliau-beliau itu juga satu pandangan dengan saya bahwa kita punya keyakinan bahwa 102 orang anggota fraksi Partai Golkar adalah anggota-anggota DPR wakil rakyat yang berintegritas, yang bersih, yang juga memiliki itikat yang sama dengan Presiden untuk memberantas korupsi. Itu dulu. Dengan demikian maka mari kita bersama-sama mendukung keinginan Presiden untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan aset negara. Jadi narasinya harus begitu. Siap. Terima kasih. Jadi dulu kan ada istilah Golkar itu bunker para koruptor. Saya kira ini dengan pernyataan Kang Yudi ini clear ya. Clear bahwa Golkar adalah partai yang sangat mendukung untuk melawan korupsi di Indonesia. Kalau Partai Golkar disebut bunker koruptor, ya mungkin nggak ada Balitbang lah, nggak perlu ada Balitbang. Kita nggak mau kan disebut sebagai bunker koruptor, karena kita meyakini bahwa Partai Golkar ini partai yang berintegritas dan bersih, punya komitmen bersama untuk memberantas korupsi,
maka kita berada di Partai Golkar untuk sama-sama mensukseskan apa yang diinginkan oleh Presiden. Baik, Kang Yudi, terima kasih banyak. Kang Emir, silakan. Ya, mungkin dari kami closing statement, Kang Yudi, ini karena waktunya kita terbatas. Pertanyaan terakhir dari saya sekaligus nanti closing statement dari Kang Yudi. Partai Golkar punya potensi 8 menteri, 3 wakil menteri, dan 1 kepala lembaga di pemerintahan. Partai Golkar punya 102 kursi di parlemen. Begitu juga banyak kepala-kepala daerah yang dipimpin oleh Partai Golkar. Nah, bagaimana Partai Golkar bisa meraih kesuksesan di 2029 dengan posisi seperti itu yang pertama. Dan bagaimana Partai Golkar bisa ikut mensukseskan program-program Presiden Prabowo agar ekonomi kita 5 tahun mendatang bisa tumbuh 8%. Silakan, Kang Yudi. Yang paling utama adalah gaya kepemimpinan yang komunikatif dan humanis, ya, yang sudah dimiliki oleh Ketua Umum Bung Bahlil Lahadalia ini, itu dikejawantahkan dengan kegiatan-kegiatan konsolidasi hingga tingkatan-tingkatan yang lebih bawah dari Partai Golkar. Jadi tentu kami mengharapkan Ketua Umum ini seperti halnya di eranya Pak Sudarmono, ya, Pak Sudarmono kan Menteri Sekretaris Negara, sibuknya bukan main, tetapi Golkar di era Pak Sudarmono punya raihan tinggi, ya, 71%. Pak Harmoko juga Menteri Penerangan, tapi di era Pak Harmoko juga Golkar mampu mempertahankan posisinya, 360 lebih kursinya di parlemen. Pak Akbar Tanjung juga pada saat itu juga bagian daripada pemerintahan, tapi dia di tengah tekanan-tekanan yang sangat hebat, dia bisa menjadikan Golkar menjadi pemenang pemilu di era reformasi, di pemilu yang kedua. Nah, jadi kerinduan dari kader-kader Partai Golkar untuk disentuh langsung oleh ketua umumnya dalam kegiatan-kegiatan konsolidasi organisasi itu sangat penting. Jadi Golkar ini kan gini ya, bisa dikatakan partai yang sebenarnya tuh di dalam menjalankan organisasinya bisa autopilot. Ya. Golkar ini partai yang sangat tidak tergantung, ya, kepada kekuatan-kekuatan lain selain kemandirian dirinya sendiri. Di Golkar ini stakeholder-nya banyak, potensinya banyak. Jadi setiap orang yang berada dalam sistem kepartaian Golkar sebenarnya sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan oleh dirinya untuk membesarkan dan mencapai cita-cita kemenangan Golkar. Tinggal bagaimana mengkonsolidasikan mereka. Tinggal sentuhan komunikasi, ya, terus sentuhan yang humanis, membangun hubungan yang lebih dekat, dan peran ini hanya bisa dilakukan oleh ketua umum. Jadi dengan gaya kepemimpinan yang humanis, komunikatif, bersahaja yang dimiliki oleh ketua umum Bung Bahlil Lahadalia, ya, yang memiliki rekam jejak organisasi sebagai aktivis, ya, cukup mumpuni. Ini merupakan potensi untuk mengulangi sukses Golkar yang pernah dicapai oleh para ketua umum sebelumnya. Jadi itu yang pertama. Nah, lalu kemudian yang soal di pemerintahan, ya, kita punya potensi banyak segala macam. Nah, tinggal ketua umum mendorong, ya, kader-kader Golkar yang ada di pemerintahan dan juga yang ada di DPR untuk lebih proaktif, ya. Gunakan itu panggung pemerintahan, ya, panggung kabinet, panggung DPR untuk tampil menyampaikan berbagai hal baik yang sebenarnya ingin didengar oleh rakyat. Apa sih yang ingin didengar oleh rakyat? Komitmen pemerintah, komitmen wakil rakyat untuk memperbaiki nasib hidup rakyat dengan berbagai macam kebijakannya, dengan rencana-rencananya, dengan pembelaannya. Jadi tampilkan itu dengan sebaik. Begitupun kepala-kepala daerah Golkar. Golkar tidak kurang memiliki berapa? 5 atau 8 gubernur, ya, dengan wakil-wakil gubernur. Mungkin ratusan, ya, yang menjadi wali kota, bupati, atau wakil wali kota atau wakil bupati, dan hampir seluruh daerah
ya dari 534 kabupaten kota dan provinsi yang ada di Indonesia, Golkar pasti menduduki posisi sebagai pimpinan DPRD, apakah wakil ketua atau pimpinan komisi atau apa ya. Nah, ini semua harus total football, semua harus tampil. Gunakan panggung-panggung kekuasaan itu, gunakan panggung yang dimiliki sebagai pejabat pemerintahan eksekutif ataupun legislatif untuk lebih dicintai oleh rakyat. Dengan demikian 2029 bukan hal yang sulit bagi Golkar untuk meningkatkan perolehan suaranya, memenangkan kontestasi pemilu, bahkan mencapai apa yang dicita-citakan secara politik oleh Golkar untuk bangsa Indonesia ini. Jadi dua saja, ketua umumnya, ya Turba, dan itu kami memang sudah rekomendasikan demikian. Lalu kader-kader Golkar yang berada di panggung kekuasaan pemerintah lebih banyak tampil untuk bicara. Itu akan sangat membantu terhadap tujuan kemenangan kita di 2029. Oke, makasih banyak. Sama-sama, Kang Amir, Kang Yudi, Mas Bambang. Makasih. Pemirsa, Bringing Talks Partai Golkar, DPP Balitbang Partai Golkar. Demikian bincang-bincang kita dengan Kang Yudi, Ketua Balitbang Partai Golkar. Saya kira sangat bermanfaat, membuka wawasan kita dan juga mengklarifikasi beberapa isu-isu aktual. Saya kira sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.